Kalau ekonominya sulit terus sampai dikoskan, apa nggak tambah sulit sampai? Apa nggak nambah kos biaya lagi? Terus kira-kira untuk bayar kosnya ini siapa? Untuk bayar kosnya ditanggung seluruh keluarga besar, jadi patungan gitu Pak. Ya. Dengan adanya berita ini, ya mungkin ya kenapa keponakan saya ini mengambil keputusan seperti ini. Mungkin dia sudah tidak tahan lagi, mungkin Pak ya. Tapi bagaimanapun salah, ya memang salah. Makanya saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang merasa hatinya terguncang dengan adanya berita ini. Ya. Ya Allah, ya Allah, Engkau telah menunjukkan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Selama ini keluarga kami begitu, keponakan kami begitu, ya Allah. Semuanya kembali kepadamu, ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah, kembali kepada Allah. Sampun Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama Pak Kapolsek Mulyorejo Surabaya. Kita akan sambang, kita akan silaturahim ke ibu yang kemarin ya, dan mohon izin, yang sempat viral. Jadi saya sama Pak Kapolsek ini nggak setuju. Kami juga nggak mendukung apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Jadi kami ini melakukan kegiatan baik ini karena kami memiliki rasa empati untuk ibunya. Jadi bukan ke anak-anaknya, dan kami juga nggak pernah mendukung. Karena bagaimanapun seorang anak itu wajib merawat ibunya. Gitu ya, Dan? Ya, betul. Dan hari ini kita datang ke sana itu kita melihat bener enggak itu ibunya ini benar-benar dirawat. Sekali lagi saya bersama teman-teman, kita ini memiliki rasa empati ke ibunya, bukan ke anaknya. Dan alhamdulillah sekarang mereka berkumpul lagi, Pak Yusa. Berkumpul lagi nih. Tujuannya kan gimana caranya mereka ini dikumpulkan lagi. Nah, jadi kalau sudah dikumpulkan lagi, nikmat yang luar biasa. Seorang ibu dirawat oleh anak-anaknya. Nah, biar nggak lama-lama, mohon izin kamu didampingi Pak Kapolsek, sama beliau komandan juga, sama Pak Yusa. Kita akan ngecek gimana kondisi hari ini. Dan insya Allah nanti ada juga sedikit rezeki buat beliaunya. Ikutin terus kegiatan hari ini ya. Kena dua aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim ke keluarga yang kemarin sempat viral banget. Ya viral, tapi viralnya viral kurang bagus. Ya Bu ya, viral kurang bagus. Saya didampingi Pak Kapolsek, Pak Aspul, dari Polsek Mulyorejo. Kami datang ke sini, ya, kami datang ke sini kedua kali, dan selalu banyak orang, ya. Saya tidak akan pernah menarik kata-kata saya. Sekali lagi saya sampaikan kepada netizen semuanya, saya tidak pernah mendukung apa yang dilakukan jenengan berdua, karena itu nggak boleh. Seorang anak tidak boleh membuang ataupun menitipkan, kalau bisa dirawat. Nah, saya kemarin datang ke rumahnya jenengan ini, saya ini merasa kasihan, merasa empati ke ibunya, bukan ke anaknya, bukan. Betul ya? Betul. Ya. Jadi saya datang ini gimana caranya jenengan berdua sebagai anak ini mungkin ya mau ndak mau, ini caranya Allah untuk memberikan jenengan hidayah. Dan hasil akhirnya alhamdulillah sekarang Ibu Nasika sudah dirawat sama anaknya. Nah, ini muncul pertanyaan sekarang. Ya. Sekarang Bu Nasika ini dikoskan di sini. Dikoskan ya.
kemarin jenengan katanya ekonominya sulit. Kalau ekonominya sulit terus sampai dikoskan, apa nggak tambah sulit sampai? Apa nggak nambah kos biaya lagi? Terus kira-kira untuk bayar kosnya ini siapa? Untuk bayar kosnya ditanggung seluruh keluarga besar. Jadi Oke. patungan gitu, Pak. Oke, ya. Jadi netizen ya. Untuk bayar kos ditanggung oleh keluarga. Kemarin ini saya jelaskan ya. Apa Yusa mana Pak Yusa? Pak? Sholat ya nanti. Jadi begini teman-teman semuanya. Sekali lagi saya bikin video ini bukan saya mencari pembenaran. Nggih. Saya kemarin sebelum datang ke Surabaya, saya sudah telepon sama Pak Arif karena saya teman baik saya teman baik Pak Arif. Malah saya dikasih nomor WA-nya jenengan yang ngasih Pak Arif. Dan saya minta ini begini. Saya akan ketemu jenengan berdua di Surabaya. Tujuannya saya nyari tahu kenapa sih seorang anak tega banget menitipkan. Berarti kan ada masalah apa? Dan saya berusaha nyari masalahnya. Ternyata ya mungkin ada ekonomi segala macam. Dan saya bilang ke Mas Arif, gimana kalau seumpama kalau nantinya ibunya ini dirawat di tempatnya Mas Arif Gria Lansia, oke siap, nggak masalah. Namun karena sudah viral, ya sekarang berubah lagi. Saya datang ke sini saya datang kemarin sama. Saya siap merawat ibu ini, saya siap. Di rumah saya banyak orang-orang yang terlantar, orang-orang yang dititipkan sama anaknya dan tidak dijemput sampai sekarang. Bahkan sampai meninggal dunia saya rawat, lillahi ta'ala. Namun itu semua nggak benar, itu semua nggak boleh. Dan saya berharap jenengan berdua ini tetap mau merawat karena anaknya. Dan sudah ya, jadi untuk kos sudah dibayar keluarga. Iya, patungan sama. Yang nelpon saya kemarin siapa? Nelpon malam-malam saya. Oh, Bapak. Ah. Pak Le, paman. Pak Le ini nelpon ke saya, sama ya Pak. Sing pakai HP ku itu loh, Le. Yang nelpon saya yang ngomong begini, Pak, nggak usah dibawa ke panti jompo. Saya sebagai kakak apa adik toh? Adik. Saya sebagai adiknya akan membantu untuk bayar kos. Kan saya nanya aja Pak. Nggih, Betul ya? sampeyan iku lho, Le. Nggih, Ya, pakai oke, telepon iya, kula. Karena Oke. setelah saya pulang dari rumahnya ini, saya juga telepon sama Pak Arif karena saya teman baik. Saya teman baik lillahi ta'ala. Saya selalu jalan bareng. Saya nggak jatuhkan Gria Lansia. Gria Lansia bagus baik. Sekali lagi. Nah, Bapak nelpon ke saya. Pak, nggak usah dibawa ke panti asuhan. Nggih. Nggak usah dibawa ke Iya. panti jompo. Saya akan koskan. Saya nanya, terus yang bayar siapa? Saya sebagai adiknya sama keluarga besar. Ngoten ya? Betul ya, Pak? Nah, terus saya tanya, untuk biaya makan sehari-hari siapa yang nanggung? Anak-anaknya. Betul nggih? Nggih. Betul ya, Bu? Iya. Saya nanya lagi, yang jaga siapa? Yuk, jawab. Gantosan, Pak. Ini Nelly Ada termasuk Nah, itu tuh disut dulu. Nah, itu Mbak yang Lili. berdiri tuh. Itu tempat Ah. tidurnya. Nah, ya. Mbak, bener tak? Sampai nanti yang nemeni tidur ibunya? Iya, Bener. Iya. Dibayar apa enggak? bayar. Dibayar. Sampai nemeni tidur dibayar apa enggak? Saya yang nggak minta. No, ya. Sekali lagi, ada berbagai macam cara Allah menyadarkan hambanya. Ada berbagai macam cara yang harus dilalui agar manusia itu mendapatkan hidayah. Mau tidak mau, ini hidayahnya Allah buat jenengan. Mau tidak mau, sampean kemarin salah. Bener ya, Komandan? Salah. Sebagai anak kan. Sebagai anak tidak mau merawat orang tuanya, salah. Saya tidak pernah membenarkan. Tapi kan saya kemarin marahin jenengan kan nggak di video. Betul ya? Iya. Sampai berdua kemarin saya marahin. Betul ya, Mbak? Namun nggak tak video. Gitu loh. Betul ya, saksi ya? Saya marahin, namun nggak saya video. Saya video cuma nyari solusi. Gimana caranya jenengan berdua bisa merawat ibunya. Saya nanya, Mbak, sampean rawat ibu sampean punya kendala apa? Saya bantu, betul? Iya. Kalau jenengan perlu modal usaha, saya kasih, betul? Tapi dengan syarat rawat ibunya. Nah, ya, jadi teman-teman semuanya, yang pertama saya sama Pak Kapolsek, saya ini anggota polisi. Saya tidak pernah mengiyakan, saya tidak pernah mendukung apa yang jenengan lakukan. Namun manusia itu tempat salah, khilaf dan dosa.
sampai harus mengakui apa yang sampai lakukan kemarin salah. Dan alhamdulillah setelah sampai dihujat, itu caranya Gusti Allah menyelamatkan sampean, menyelamatkan dunia dulu, baru nanti akhiratnya diselamatkan. Sekarang saya tanya, jenengan nyesel apa enggak? Nyesel, Pak. Nyesel ya? Mudah-mudahan jenengan diangkat derajatnya sama Allah. Amin. Dimudahkan rezekinya biar semakin bisa mampu merawat ibunya. Ibu, Iya. denger ya. Seneng toh sampai akhirnya kumpul sama keluarga? Senang kumpul sama keluarga. Meskipun kemarin harus ada drama. Namun hasil akhirnya bagus. Ya, betul ya Pak? Nah, sekali lagi saya siap merawat, Mas Arif siap merawat kapan saja. Kapan saja. Kalau di tempat saya boleh dibesuk, boleh. Lah, manusia ini hatinya dibulak-balikan. Yang berhak membulak-balikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sampai benci, sekarang kita senang sama orang tua. Monggo, apa yang mau disampaikan? Yang pertama, saya atas nama keluarga Pak ya, mohon maaf atas kejadian ini. Semua pihak masyarakat seluruh Indonesia hatinya merasa tergugah mungkin Pak ya, maaf saya. Dengan adanya berita ini, ya mungkin ya kenapa keponakan saya ini mengambil keputusan seperti ini. Mungkin dia sudah tidak tahan lagi mungkin Pak ya. Tapi bagaimanapun salah, ya memang salah. Makanya saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang merasa hatinya terguncang dengan adanya berita ini. Ya. Ya. Sekali lagi kepada Pak Pur khususnya saya juga terima kasih atas segala bantuannya ya, atas segala perhatiannya dari semua pihak Pak ya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat. Adiknya Ibu. Adiknya Ibu. Ya. Iya. Monggo. Bapak minta maaf kepada seluruh masyarakat, siapapun yang mendengar berita ini, yang melihat berita ini, saya tahu siapapun orangnya, mendengar anak membuang orang tua katanya, pasti menghujat. Itu saya sadar Pak, pasti menghujat. Saya pun menghujat, tapi sumber aslinya kan tidak tahu, ya. Sumber aslinya kan tidak tahu. Ya enggak apa-apa, memang netizen bebas, enggak bisa dihalangi. Dia sebagai media, monggo, silakan. Cuma, ya ini Pak, mungkin sumber aslinya mungkin kurang paham, kurang tahu. Sehingga berita itu disampaikan begini-begini. Saya sendiri juga mendengar netizen nggak Pak. Kalau ada kejadian yang aneh-aneh saya juga menyesal. Masa iya sih, masa tega sih. Apalagi berita ini, videonya sudah jelas. Tapi yang jelas ini mungkin bukan keputusan Pak ya. Mungkin bukan cara yang diambil, tapi mungkin sudah dalam keadaan kondisi terpaksa. Kemungkinan Pak ya, mungkin. Khilaf. Khilaf. Situasi apapun bisa berbeda Pak ya. Ya. Tadinya sudah direncanakan. Dulu di sini dijemput karena sebagai anak ingin merawat orang tua lebih dekat. Ini ya. Dulu pernah di kos di sini. Iya, dijemput sama anaknya. Iya, karena kepengen merawat. Karena merawat lebih dekat. Ini didengar Ibu Pusma ya. Ya. Ya, sekali lagi ini muncul sendiri. Jadi dulu pernah dirawat di sini namun dijemput. Ya karena mungkin ekonomi juga. Gini, saya teruskan Pak. Dengan berjalannya waktu Pak, semakin hari dari hari ke minggu sampai ke tahun, dia tertekan, dia juga tertekan. Makanya saya ngomong, ini bukan keputusan yang diambil. Salah kalau mengambil keputusan seperti ini. Memang salah, saya akui salah. Tapi apa boleh buat? Situasi dan kondisi begini. Mungkin ini sudah skenario-nya Allah Pak ya. Saya tidak tahu ini. Jadi tadi Pak Pur mengatakan, barangkali ini bisa diangkat. Ya. Memang Allah itu mau mengangkat, inilah caranya. Ya. Sekali lagi Pak ya, mohon kepada keponakan saya, pahit, berita ini pahit. Ya, saya pahit. Tapi pahit itu bisa menyembuhkan penyakit mungkin Pak ya. Jangan diharap kamu minum jamu pahit, rasanya pahit, tapi bisa menyembuhkan penyakit. Mudah-mudahan Allah. Saya mau berdoa Pak ya. Boleh Pak ya, mohon izin Pak ya. Tolong diamini ya Pak ya. Saya berdoa Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik
Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Allah. Engkau telah menunjukkan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Selama ini keluarga kami begitu, keponakan kami begitu ya Allah. Semuanya kembali kepadamu ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua datang dari Allah, kembali kepada Allah. Sampun Pak. Sekali lagi, kalau memang kita benar-benar melihat semua itu ada hikmah. Yeah. Semuanya ada hikmah. Obat itu ya pahit ya Dan ya. Namun Namun sekali lagi saya mewakili keluarga berterima kasih kepada semua netizen. Kalau nggak gara-gara netizen nggak viral, nggak akan begini. Makanya ini caranya Allah. Ini pasti ada hikmahnya. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian kayak begini. Itu ya, Pak? Tidak ada kejadian kayak begini. Ya. Jadi itu kami sampaikan. Jadi untuk ibunya tinggal di kos. Untuk yang biayai kos patungan keluarga. Besar. Ya, patungan. Saya boleh nggak nanya? Setahun berapa? 450, Pak. Setahun. Oh, setahun, satu bulannya 450, Pak. 450 satu bulan. Jadi nanti saya juga ikut. Nah, meskipun nggak banyak, meskipun nggak lama. Saya tadi sudah rundingan sama Pak Kapolsek. Mas Pur, kita nanti patungan. Ya Mas ya. Nanti saya tak patungan sama Pak Kapolsek, saya bantu. Saya sekali lagi tidak membantu anaknya, namun saya membantu ibunya. Ya Dan ya, saya tidak pernah memiliki empati kepada anak-anaknya. Namun saya memiliki rasa empati ke ibunya. Namun manusia wajib menegur, wajib mengasih tahu, wajib mengingatkan jika ada yang salah dan keliru. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ya, amin. Ya, dan ini tugas tanggung jawab bersama. Sekali lagi, netizen terima kasih. Gara-gara Anda semuanya, mbaknya ini punya malu. Kalau dulu mungkin tidak punya malu, mudah-mudahan sekarang punya malu. Ya, daripada salah terus, mudah-mudahan sekarang benar. Mbak, ada yang mau disampaikan? Monggo. Jadi biar clear, monggo anaknya sini Pak. Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih sama Bapak Arif Camrah Ya. dan juga Bapak Purnomo. Terima kasih juga, dan saya sampaikan mohon maaf sebesar-besarnya kepada semua netizen dan seluruh masyarakat Indonesia atas kesalahan kami, kehilafan kami yang selama ini saya lakukan. Hanya itu aja Pak, terima kasih. Sekali lagi, saya mewakili keluarga, saya mohon maaf, dan saya mengucapkan terima kasih. Kembali lagi, ini caranya Allah menyelamatkan kita semuanya. Tidak ada yang salah. Dan saya juga mewakili keluarga mengucapkan terima kasih kepada Pak Arif, kepada Gria Lansia, dan kepada netizen. Ya, sekali lagi, ini hanya kesalahpahaman saja. Kesalahpahaman bukan kok saya mendukung ini loh, bukan loh ya. Kesalahpahaman gara-gara sampean berdua akhirnya viral, dan mudah-mudahan kedepannya nggak terjadi lagi. Mudah-mudahan sekali lagi saya minta tolong diamini. Mudah-mudahan jenengan dikasih panjang umur, sehat walafiat, berkah barokah, rezekinya melimpah, sehingga jenengan dimampukan Allah untuk merawat ibu. Amin. Ya, kemudian mohon izin, ada yang mau disampaikan kemudian? Ya, sedikit saya sampaikan. Sebagai anak, seberat apapun, sesusah apapun, dengan kondisi apapun, namanya kalau orang tua, kalau kita masih mampu untuk menjaga, sangatlah mulia kalau kita memang menjaganya. Jangan sampailah orang tua kita yang dulunya merawat kita, membesarkan kita dengan kasih sayang, karena dengan kondisi yang memang sangat memprihatinkan dari ibunya, sehingga kita mau nitipkan ke pihak lain. Itu lebih mulia kalau kita membalas apa yang pernah dikasihkan dari orang tua kepada kita sebagai anak-anaknya, sehingga kita bisa besar dewasa. Itulah bukti daripada berbakti anak kepada orang tua. Itu sangat-sangat mulia apapun bentuknya, karena perjuangan orang tua itu sebenarnya kita nggak bisa membalas apapun, hanya untuk membalas
membalik untuk menjaga orang tua kita di saat orang tua kita masih sudah lanjut usia. Itu aja balasannya. Gak ada lain lagi. Harapan orang tua cuma begitu. Anak-anak kita nanti kalau kita sudah tua, anak-anak kita itu bisa menjaga kita. Hanya itu aja balasannya. Gak minta apapun ya. Dan itulah anak yang berbakti pada orang tua yang paling mulia untuk menjaga dan membalas budi kepada orang tua. Hanya sebatas menjaga aja. Ya, itu ya, Bu ya. Ada yang mau disampaikan, Mbak? Ya, ada sih sebenarnya. Apa? Ya. Jangan yang terkait loh ya, terkait kalau pemerintah jangan. Enggak, Apa? saya dari relawan ya. Ya, pokoknya jangan bahas yang masalah dulu ya. Kalau Iya, masalah ya. kita hanya ini Ya, aja. monggo. Simpati Ini. aja. Saya dapat laporan itu dari warga. Ya, warga ini laporan ke saya bahwa Ibu Nasika ini ngesot ke jalan. Ya. Nah, ngesot ke jalan, begini, nggak ada bantuan dan lain sebagainya. Saya datang ke sana, saya meninjau. Memang betul tempat anak ini nggak layak. 4 kali 4 dihuni 5 orang. Ya. Nggak layak kan Pak? Nah, Gimana itu? di rumahnya Ular Kasih Jawa. sampai nanti ke sana. monggo, saya tunjukkan. Nah, Saya usahakan bagaimana yang terbaik buat Ibu Nasika. Saya tidak peduli mbaknya. Saya pengen Bu Nasika ini dirawat dengan baik, dapat bantuan, dapat hidup layak, dapat makanan yang layak oleh pengawasan Pak. Kalau di rumah Pak, mbaknya kerja, ibunya ocol, loh sopo, sing rawat, tonggo Pak. Enggak. Jadi saya upayakan dari 2024 itu sudah akhir 2024 saya upayakan ke Dinsos dan lain sebagainya agar dirawat dengan baik. Negara bisa merawatnya sebetulnya, gitu loh, ya kan? Fakir miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara. Undang-undang. Udah undang-undang Realisasi ini, renti nggak turun. Nah, begitu. realisasi ini ya kita ini. Nah, ya. itu Pak yang saya upayakan sampai hari ini pun belum dapat. Gitu loh, belum Sabar. dapat. Oke. Jadi Urusannya orang tua ini urusan saya nanti. jadi kalau Mbak Fitrinya dihujat, iki buak, buak Pak, dari nang naman tak temui, iku buak Pak. Jadi ketika Ibu Nasika diterima di Lansia, alhamdulillah. Saya tok yang bilang alhamdulillah dengan rekan-rekan. Memang tujuannya memang itu syarat memang memberatkan supaya memang gak situ. ya. Iya, tapi kan enggak Stop, jangan ditarik ke sana lagi. Kan Udah, udah udah, selesai. Bisa, Wis, saya cuma menjelaskan ke Ya. Pak Ya, ya, ya. biar paham ya. Kenapa seperti Ya, ini? menjelaskan aja loh ya, ini menjelaskan aja ya. Saya paham karena kami yang ini ya, yang Jangan ditambahin. ngawal. Cukup. Kan kita yang ngawal ya. Cukup. Apapun yang terjadi itu dari faktor ekonomi dan apa ya? Semua lah yang paling penting Ibu Nasikahnya. Ibu Nasikahnya, saya nggak peduli Mbak Fitrinya gini saya nggak peduli. Yang penting Ibu Nasikahnya dirawat dengan baik. Ya. Itu yang kami upayakan. Ya. Nah, itu loh. Terus sehingga muncul yang seperti ini sampai boom kayak gini. Subhanallah gitu. Alhamdulillah kalau dengar di sana. Sudah ya, berarti itu ya Mbak. Oke. Ibu sudah ya? Oh, Iya, ah. Boten. Enggak Bu, Ibu enggak, ini saya sama Pak Kapolsek kesini loh, saya pijetin. Enak ya kan? Karena Pak Polisi itu, anggota polisi itu harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Gitu loh. Jadi ini salah satu bentuk polisi itu harus hadir. Ya, dan ini buktinya nih, ada masalah Pak Polisi hadir, kita selesaikan masalah. Ini namanya apa bahasa Inggrisnya? Problem solving. Nih cari ini waktu Indonesia. Ya, bahasa Inggris karena ya, dapat Purnomo belajar baik sekali lagi. Tidak ada gading yang tak retak. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang penting gimana caranya kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kejadian. Mbaknya ini sudah salah dan saya sampai detik ini saya sampaikan salah. Namun tidak ada waktu manusia itu bisa disadarkan Allah. Alhamdulillah ada waktu untuk apa ya? Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan. Ya, tidak ada kata terlambat untuk berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan jenengan semuanya siap. Dukung terus kegiatan kami Purnomo Belajar Baik. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak baik. Mudah-mudahan yang lihat video tayangan ini panjang umur, sehat walafiat, berkah barokah dan bisa selalu berpikir positif dan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Selamat hari ulang tahun Bayangkara. wah, alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Ya.
polisi selalu tanggap di hati masyarakat. Terima kasih. Matur bangun ya Pak. Ibu-ibu Bayangkari. Terima kasih. Patut mendusun. Siap-siap ya Mbak Yo. Monggo kalau mau lihat tempatnya Mbaknya. Ya, sudah siap. Punya di sana. Nah ini saya mau nanya, ibu-ibu ini warga di sini ini dulu tetangganya Bu Nasika betul? Saya tanya jawab yang jujur. Kira-kira jenengan Bu Nasika ngekos di sini dirawat sama keluarga besar senang apa enggak? Mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, matur nuwun nggih.